Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Zafira dan 3 rekan saya lainnya, Satria Esa, Lila Sultanti Utami, dan Dendi Syahputra, akan mempresentasikan dan menjelaskan materi mengenai memahami dan menghayati spiritual Islam dalam pandangan Muhammadiyah. Baik, pada slide pertama, mengenai pengertian spiritualitas, saya akan menjelaskan mengenai spiritual menurut ahli. Dozey dan Guazeta, tahun 2000, spiritual merupakan inti dari manusia yang memasuki dan mempengaruhi kehidupannya yang dimanifestikan dalam pemikiran dan perilaku serta dalam hubungannya dengan diri sendiri, orang lain, alam, dan Tuhan. Spiritualitas Islam merupakan sikap dari setiap muslim yang merefleksikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang vital dan menentukan norma atau prinsip hidup. Kemudian, spiritualitas Islam dalam perspektif Muhammadiyah, tasawuf dimaknai sebagai dimensi batin ekspresi keberagaman seseorang, terutama seorang muslim. Di dalam Muhammadiyah, kata atau ungkapan yang ekuivalen dengan tasawuf yang sering muncul dalam dokumen dan forum-forum Muhammadiyah adalah ihsan yang ada dalam kepribadian Muhammadiyah. Ungkapan ihsan kepada kemanusiaan dalam kepribadian Muhammadiyah dengan ibadah kepada Allah dan menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan hablum minallah dan hablum minannas. Dalam konteks bertasawuf, ajaran zuhud, qanaah, sabar, tawakal dalam Muhammadiyah tidak bersifat pasif dan asketis yang hanya memuaskan dahaga spiritualitas individual, namun juga harus berdimensi sosial. Sedangkan istilah spiritual digunakan dalam MKCH atau Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, menegaskan bahwa Islam itu menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi, dan ukhrawi. Baik, pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai 3 rumusan Islam dalam pandangan Muhammadiyah. Rumusan Islam dalam pandangan Muhammadiyah terbagi menjadi 3 bagian. 1. Masailul Hamsah atau masalah 5. 2. Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah atau MKCH. 3. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Masailul Hamsah atau masalah 5 adalah 5 pandangan dasar Islam dalam Muhammadiyah yang tertuang dalam penjelasan mengenai 1. Agama. Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang telah diturunkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran dan yang terdapat dalam As-Sunnah yang sahih sebagai pedoman umat manusia saat ini. 2. Dunia. Urusan duniawi adalah dalam sabda Rasulullah, kamu lebih mengerti urusan duniamu. Itu berarti segala perkara yang tidak menjadi tugas diutusnya para nabi. Contohnya, memutuskan perkara, memutuskan permasalahan, pekerjaan, atau urusan-urusan yang diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan manusia. 3. Ibadah. Ibadah adalah bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan menaati segala perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan mengamalkan segala yang diizinkan oleh Allah sesuai dengan tata cara dan telah tertuang dalam pedoman umat manusia yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Keempat adalah sabilillah. Sabilillah adalah mengambil jalan yang benar, yang menyampaikan kepada ridhonya Allah berupa segala amalan yang diizinkan oleh Allah untuk memuliakan kalimat agama Allah dan melaksanakan hukum-hukum Allah. 5. Ijtihad. Ijtihad adalah memutuskan tiap-tiap keputusan hukum Islam yang diambil itu hanya sekedar mentarjinya di antara pendapat-pendapat yang ada dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang dan tidak menyalahkan pendapat yang lain. Baik, untuk yang kedua yaitu Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah atau bisa disebut dengan MKCH. Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah bermula pada putusan dari Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1969 di Ponorogo, Jawa Timur dalam rangka melaksanakan amanat Muktamar Muhammadiyah ke 37 tahun 1968 di Yogyakarta,
yang yaitu di dalamnya yang terdiri dari 9 ayat. Namun kemudian dirumuskan kembali dan disempurnakan pada tahun 1970, yaitu dalam sidang Tanwir Muhammadiyah di Yogyakarta, menjadi 5 ayat yang diantaranya. Yang pertama yaitu kelompok pertama yang terdiri dari ayat 1 dan 2. Kelompok pertama adalah kelompok ideologi yang mengandung pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis, yang berisi ayat 1, Muhammadiyah adalah gerakan berasas Islam, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Untuk ayat kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, dunia dan ukhrawi. Untuk kelompok kedua, yaitu terdiri atas ayat 3 dan 4. Kelompok 2 adalah kelompok paham agama dalam Muhammadiyah. Ayat 3 menjelaskan Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Yang keempat yaitu Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang akidah, akhlak, ibadah, muamalah duniawiyah. Selanjutnya yang terakhir yaitu ayat 5. Muhammadiyah mengajak segala lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa, dan negara Republik Indonesia yang berfalsafah Pancasila dan menjadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang adil, makmur, dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dendi. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah adalah seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang dapat mengandung prinsip norma panduan yang mudah dipahami dan diamalkan oleh setiap muslim, khususnya warga Muhammadiyah, dan mengandung ajaran-ajaran dan pesan-pesan yang bersifat akhlaki yang membuahkan kesalihan, penghayatan dalam mengamalkan Islam. Sebagai pelopor gerakan pembaruan pemikiran Islam yang lebih mengutamakan aspek rasional dan beragama, dan menekankan pentingnya peranan akal serta pendidikan akal, ternyata dalam praktik pemimpin dan anggotanya banyak mencerminkan dan menekan pentingnya kehidupan spiritual yang sangat dekat dengan wilayah tasawuf. Perilaku dan kehidupan spiritual sejumlah pemimpin Muhammadiyah dilakukan seiring dengan pelaksanaan pemberantasan bid'ah, syirik, dan kufarat, serta praktik beragama dengan contoh. Menanamkan nilai agama dimulai dari keluarga dengan cara menghubungkan sesuatu dengan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Menumbuhkan spiritualitas di kehidupan sosial dengan tenggang rasa dan memberikan pergaulan yang baik terhadap tetangga, teman sejawat, dan orang-orang di sekitar kita. Membuat keputusan selalu diimbangi dengan pendidikan akal dan sesuai dengan dalil di Al-Quran dan hadis. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.